Oh ini ya, saya record. Sudah ini saya record nih Pak. Jadi ini aplikasinya namanya Quotes. Kemudian ini berbasis website nih, web based. Secara umum sebenarnya ini ada versi user dan reseller sebenarnya. Jadi di tempat saya ini memang versi reseller, nanti itu beda harganya Pak ya. Yang user itu di 1.900.000, kalau reseller itu di 3.400.000 Pak. Nah nanti kalau yang versi user ini ada menu reseller ini tidak ada, gitu saja sih. Jadi memang Hmm. kalau reseller itu bisa menjual lagi gitu. Kemudian kalau reseller memang di bawahnya ini ada dua. Ini maksudnya bisa dua nomor WhatsApp ya. Kalau user itu satu nomor WhatsApp gitu. Jadi, tapi satu nomor WhatsApp itu ya maksudnya bisa dipindah-pindah juga Pak ya. Bisa di komputer mana saja juga tidak masalah gitu. Hanya nanti pas ngirim-ngirim ya pengirimnya satu nomor itu gitu. Tapi kalau dua seperti ini nanti bisa untuk yang pesan mana dikirim pakai nomor mana, pesan mana dikirim dikirim pakai nomor mana gitu bisa. Nah, ini Itu kalau eh, reseller ya. ya itu kalau reseller. Nah, ini untuk tampilan utamanya home-nya seperti ini. Kemudian eh reseller nanti dulu coba ya, soalnya banyak menu yang lain dulu aja. Saya reseller sementara nanti untuk khusus yang reseller. Nah, kemudian ini ada menu WhatsApp. Di sini dari mulai kirim WhatsApp. eh ini oh ya, maaf Pak, yang pertama ini halaman yang pertama ini kita koneksikan dulu. Jadi ini kan posisinya belum koneksi Pak ya, not connected. Ini kita koneksikan dulu di sini ada menu apa namanya koneksi seperti ini. Ini sebenarnya seperti WhatsApp web itu. Kita nggak perlu setting apa-apa Pak. Ini tinggal kita apa namanya buka seperti itu. Nah nanti akan muncul kiris-kirisnya, kiris untuk ininya. Coba saya koneksikan dulu Pak ya. Saya koneksikan dulu sebentar. Ya saya logout dulu. Oke. Nah, ini sebenarnya cukup diarahkan yang tautkan perangkat yang di WhatsApp web itu. Nah, oke, masuk. Sebentar, biarkan dia eh oh ya, sebentar Pak ya. Ini ngaruh nggak ya? Ya, sudah ini sudah masuk Pak ya. Nah, ini ada profil saya seperti ini dia sudah terkoneksi gitu. Nanti kalau kita lihat lagi di mana ini beranda ini nanti nah statusnya online seperti ini. Nah, ini berarti dia sudah siap untuk mengirim. Nah, kemudian kita ke WhatsApp web. Nah, seperti ini. Ini pesan-pesan yang sudah terkirim. Ini dulu saya jualan tiket, Pak. Jadi seperti ini kepada siapa. Kemudian terima kasih menandakan ini pas Ramadan kemarin kami untuk kirim-kirim sudah pernah beli tiket untuk apa namanya mudik Lebaran gitu. Nah, itu eh, ini kalau di sini kita kirim pesan. Nah, nanti ini bisa judulnya apa. Nah, ini karena dua tadi bisa milih salah satu. Kalau agen ya apa kalau user ya berarti ini cuma satu aja nanti. Nah, nanti ini bisa input manual berarti ditulis nomornya berapa atau berdasarkan kontak. Nah, kontaknya nanti berdasarkan kategori karena nanti di kontak ini bisa kita bikin-bikin kategori atau sesuai dengan jadi pas kita nyimpan user itu kan macam-macam ada kolom agama, ada kolom jenis kelamin, kota, kabupaten, pekerjaan. Nah, itu bisa bisa kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu. Kemudian ini pesannya, kemudian ini attachment kalau mau ada attachment gitu. Bisa langsung dua pesan sekaligus gitu juga bisa. Nah, nah ini di sini ada intervalnya. Jadi WhatsApp itu kan gimana pun juga dia akan mendeteksi antara manusia dengan robot gitu. Jadi kalau manusia itu rata-rata ya sekali ngirim minimal 5 detik apa ya. Ada yang tulis-tulis dulu kirim kayak gitu. Jadi kalau ber gitu nanti bisa keblokir memang gitu. Jadi makanya ini standar dari sananya itu settingnya minimal 5 detik, maksimal 10 detik. Jadi maksudnya dia akan ngirim random antara 5 sampai 10 detik setiap pesannya gitu. Nah, kemudian setelah 10 pesan jeda 15 detik gitu. Jadi supaya tidak terus dia kayak continue terus gitu. Nah, jadi ada jedanya berapa detik kirim lagi, jeda berapa detik kirim lagi seperti itu. Itu adalah anti anti blokir untuk sistem ini seperti itu. Ini bisa Jadi diubah satu bahasa. menit.
1 menit 5 pesan gitu ya, kira-kira ya. Oh enggak Pak, ini 5 detik Pak. 1 menit berarti berapa tuh kalau 5 detik? Kalau misalnya ini set 5 sampai 10, ya boleh. Wah, berarti 5 sampai 10 pesan mungkin seperti itu ya. Kalau 5 detik itu, 5 sampai sama. Kalau 5 detik kan berarti bisa 60 itu berarti berapa itu? 12 pesan ya misalnya gitu. Tapi ya ini 5 sampai 10 ya kira-kira ya ya segitulah, 7 sampai 10 pesan seperti itu untuk per menitnya seperti itu. Nah, itu untuk yang apa namanya kirim. Nah, nanti juga kita bisa menyertakan ini ada sapaan, panggilan, nama, alamat seperti tadi kan yang terhormat Winarsih. Nah, ini kan nama gitu kita masukkan situ. Nah, seperti ini bisa kita apa namanya sertakan gitu. Nah, kemudian kita masih ke kirim pesan juga. eh ini ngirim pesan juga bisa apa namanya lewat Excel, Pak. Jadi kalau kita ngirimnya banyak nanti bisa, nah ini kan ada manual tadi, nah nanti bisa upload, nah gitu, ini lewat Excel ini, jadi ada format Excelnya, nanti apa namanya tinggal kita upload gitu, sudah dia ngirim ngirim ke semua yang sudah kita masukkan ke Excel gitu, nah seperti itu. Nah kemudian ini yang email, ini kemudian pesan baru, nah ini memang harus setting dulu Pak saya karena ini belum pakai emailnya, jadi harusnya ada pengaturan di sini dulu email server ini. Nah, ini harus disetting dulu, tambah emailnya. Nah, ini sini Pak, banyak Pak ya. Ada Gmail, Yahoo, Windows, Custom, nah gitu. Nah, bisa disetting untuk emailnya itu apa gitu. Seperti itu. Ini Bisa karena saya, terkonek nanti ya. ya bisa connect Pak. Nah, seperti itu. Nanti saya juga mau coba. Saya belum nyoba malah yang email server. Kan jarang pakai ya sekarang email ya. Saya sendiri jarang pakai. Jadinya saya hanya WhatsApp aja. Tapi kalau mau pakai nanti seperti ini Pak. Tinggal di set email servernya. Kemudian nanti di sini ya tinggal kirim email. eh ngirimnya ke siapa pakai email server yang mana gitu. Ini server emailnya kalau banyak kan kita ada email satu, email dua, email tiga gitu. Bisa apa namanya kita kirim. Ini seperti WhatsApp tadi bisa pakai yang sudah ada di data maupun upload dari Excel seperti itu. Nah, ini Kalau juga scratch email nggak bisa ya? gimana? Scratch, Scratch itu kayak yang seperti scratch apa? email. Jadi dia seperti kita ngirimkan apa namanya itu, eh, sertifikat itu sudah otomatis ke masing-masing punya email yang kita kirimin. Sertifikat kan misalnya pesertanya 100 orang, Mm-mm. itu masing-masing terkirim email ke alamatnya masing-masing sertifikatnya. Kalau ada Oh, pelatihan gitu. oh, ya ini coba kita kan di sini Pak ya dikirim email ini. Nanti kalau ngirimnya itu yang apa namanya unik gitu, kita bisa dari upload data ini Pak. Upload data ini. Ini coba kita lihat template-nya di sini Pak ya. Kita di sini ada template-nya bisa di-download. Nah, ini download template-nya coba dulu. Kita buka. Nah, ini kan seperti ini ya. Kelihatan nggak Pak? Ini. Belum, Yang Excel belum. belum. Oh, ini harus beda ini ya. Beda sharingnya ya. Excel ini ya. Harus pindah dulu ya. Udah. Emailnya. Nah, ada ya. Oh ya, seperti ini. Nah, ini jadi kan eh, apa namanya seperti ini template-nya ada phone ini kemudian emailnya yang mau dikirim ini gitu kan. Apa. Nah, nanti alamat kategori isi emailnya di sebelah sini mesti. Nah, ini info ini apa namanya yang mau kita kirim Pak. Nanti di sini. Jadi ini contoh template-nya. Nanti ini bisa kita sesuaikan punya kita kemana. Nah, nanti kembali ke sini kelihatan nggak tadi ya? Kembali ke sini dulu. Masih Excel. Masih ya. Ah, udah. Nah, seperti itu. Nah, nanti, nah di sini kan ada parameter yang bisa diambil tadi Pak dari Excel ini tadi. Setiap tab tadi kan ada info satu, info 2, info 3, info 4, provinsi apa ini yang tak-tak yang bisa kita
kita ambil apa kita tuliskan di situ gitu. Yang terhormat siapa, yang terhormat siapa, yang terhormat siapa seperti itu. Nah, di sini juga attachmentnya ada di sini seperti itu. Itu Pak untuk apa ngirim email yang banyak nanti seperti itu langsung upload lewat Excel seperti itu kemana saja gitu. Ya, ya sementara seperti itu Pak ya. Nanti saya lanjut dulu ya nanti kalau ada yang nanti jelas nggak tuh Pak? Ya, lanjut aja dulu. Lanjut dulu deh. Nah, jadi kemudian selanjutnya ini ada data unsubscribe. Jadi ketika kita ngirim-ngirim ke banyak orang tadi, kita bisa ngirim ngirim link unsubscribe. Jadi mereka yang tidak mau lagi dikirim email oleh kami gitu, oleh yang kita misalnya nanti dia bisa unsubscribe gitu. Nah itu juga sebenarnya aturan dari kementerian juga ya. Jadi tidak boleh kita hanya memberikan link subscribe, tapi juga harus memberikan link unsubscribe. Nah kemudian balas otomatis. Nah balas otomatis ini kita bisa ini kata kunci apa seperti itu, nanti dia akan apa balasannya apa gitu. Nah, ini contoh seperti ini, info cost gitu. Nanti orang ngetik info cost gitu akan ada balasan seperti ini. Kiri Lawanu ini itu pranikah misalnya kayak gitu. Untuk info pranikah kunjungi www.jemputjodoh.com. Nah, ini adalah balas otomatis dari fitur ini gitu. Kemudian ini ada pesan terjadwal. Nah, pesan terjadwal ini ya ini bisa email, bisa WhatsApp. Kemudian apa kita ngirim ke siapa gitu. Nah, nanti kita bisa set ini mau mingguan, mau hari besar, mau tanggal berapa, mau jam berapa, nah gitu bisa di set. Nah, seperti itu. Ini pesan terjadwal. Jadi ngirim otomatis sesuai dengan jadwal yang sudah kita setting. Kemudian eh, pesan berkala. Nah, ini juga apa namanya mirip pesan terjadwal, tapi ini lebih kepada eh, dari misalnya dari terdaftar misalnya kayak gitu. Jadi ini kirim ke hari berapa setelah apa misalnya setelah terjadwal atau apa misalnya kayak gitu. Jadi ini bisa di set sampai kirim pada ke hari ke eh, jadi kalau terjadwal ini kan apa namanya hari tertentu kayak gitu. Tapi kalau ini bisa fleksibel misalnya pas ulang tahunnya gitu atau pas 5 hari setelah apa namanya orang submit kayak gitu. Jadinya pesan berkala namanya gitu. Nah, kemudian ini kontaknya, phone booknya. Nah, ini contohnya seperti ini phone booknya. Ini isinya, ini kalau kita input data. Nah, ini ya isian standar ya, ada nama, ini handphone, tanggal lahir, kelamin, ada kategori, agama. Nah, seperti ini standar semuanya ya. Provinsi, ini info. Nah, gitu nanti kalau pas ngirim bisa dipilih sesuai kategorinya. Kemudian landing page. Ah, ini landing page. Landing page itu untuk kita membuat ini Pak, apa namanya formulir pendaftaran. Nah, jadi ini contohnya nih, ini contoh ini relawan misalnya gitu ya. Ini kita buka misalnya relawan. Ah, ini belum. Nah, nanti seperti ini contohnya. Jadi kita ngasih form ke dia, alamatnya bisa kita ganti nanti, pakai kom juga bisa sebenarnya. Nanti dia untuk mendaftarkan relawan. Nah, misalnya kayak gitu, silahkan pilih apa isikan di sini. Nah, ini landing page ini nanti ada caranya. Jadi ini tambah landing page gitu nanti kita tambahkan judulnya apa, ininya apa dan sebagainya. Misalnya untuk seminar silakan hadiri ini dan sebagainya. Untuk pendaftaran linknya ini ya gitu. Nah, linknya yang kita bikin ini. Nah, ada termasuk penjelasan YouTube apa seperti itu. Ini cukup komplit ya. Ada telepon, ada form, ada sebagainya. Nah, begitu orang daftar ke landing page ini tadi, dia langsung masuk ke data member. Nah, dia langsung masuk ke kontak ini sesuai dengan kategorinya. Jadi kategorinya misalnya seminar tanggal berapa, misalnya kayak gitu. Nah, nanti dari orang yang sudah terdaftar itu jadi seperti kayak Google Form itu. Nanti langsung masuk ke data kita seperti itu. Ini versi 2 sama aja sih, hanya ini beda tampilan gitu, beda format. Kemudian ini linked ini dia tuh apa short link ya, short link. Jadi dia itu apa untuk memperpendek nih kayak Google Short gitu, short gitu. Jadi awalnya panjang gitu nanti jadi pendek gitu, linked.
Nah, sudah itu saja. Yang lain sih pengaturan-pengaturan seperti itu dari profil, kemudian tadi ya ada email server. Nah, kalau mau yang lebih canggih ya ini bisa ada API ini. API bisa juga sebenarnya. Ini ya yang paham ya, yang paham. Kalau saya nggak terlalu paham ini API ini. Kalau paham tentang pemrograman bisa disambung langsung bisa seperti itu API. Nah itu kemudian ya ini Urbanur Reseller API ya. API tadi Ya. itu bisa di kotak-atik atau di memang ada harus Iya, diprogram sendiri gitu. iya Pak, bisa diprogram untuk menyambungkan ke sini. Seandainya punya aplikasi sendiri misalnya gitu, terus mau disambungkan ke Quartz ini itu bisa gitu. Jadi apa namanya? Ya mestinya ini orang yang programming paham ya Pak ya. Nanti kita punya aplikasi apa, mau disambungkan sini, aplikasi kita ngirim WhatsApp otomatis misalnya gitu, ngirim email otomatis, bisa fitur-fitur Quartz tadi masuk ke aplikasi kita yang kita bikin. Nah itu tinggal disambungin apa namanya? Ya ini apa namanya pakai ini program-program gini. Nah, jadi ngambil phone, ngambil isinya apa, ngambil ini, ngambil kontak, ngambil apa kayak gitu. Itu bisa seperti itu. Nah, ini kalau lebih jelas ya mesti langsung didampingi oleh programmernya nanti bisa dijelaskan ini. Yang jelas ini ada sistem API-nya bisa bisa dipakai gitu. Jadi sistem kuat ini sudah support API untuk langsung disambungkan ke aplikasi yang kita bikin gitu, website atau aplikasi yang kita bikin. Misalnya kita bikin website penerimaan siswa gitu, nanti setelah orang daftar biar ngirim WA otomatis, nah gitu bisa. Nah, ini dari website itu disambung ke Quotes gitu. Jadi setiap dia orang daftar langsung dapat WhatsApp otomatis, nah, seperti itu. Nah, seperti itu Pak. Untuk apanya ini juga di sini ada tutorialnya. Jadi kita sudah ada tutorial apa YouTube, kemudian juga kita ada setiap minggu sekali hari Sabtu itu ada pelatihannya Pak. Jadi setiap Sabtu jam 1 siang itu ada pelatihannya sampai asar. Jadi kalau lupa lagi gitu mau ikut lagi boleh gitu. Yang belum daftar juga sebenarnya mau ikut juga boleh. Nanti saya kasih linknya untuk pelatihan seperti saya ini, tapi lebih lengkap gitu. Jadi satu persatu ininya apa tuh menu-menunya tadi didemokan gitu. Jadi itu setiap Sabtu ada eh, pelatihannya. Kemudian kita juga biasanya ada ini juga apa namanya trainingnya, ada apa seminar namanya. Ini kan, nah ini Selasa, ini Selasa juga ada. Kemarin saya biasanya, oh maaf, yang Sabtu itu yang lecturer Pak. Ini yang biasa hari Selasa, Selasa jam 13. Nah gitu. Nah, nanti kita juga ada apa namanya seminar sebenarnya, tapi seminar ini nggak setiap apa namanya saat sih. Jadi biasanya berapa ini sekali gitu dia apa namanya sebulan 2 bulan sekali gitu ininya untuk seminarnya gitu. Nah itu Pak Anton untuk sedikit informasi tentang softwarenya gitu. Untuk keperluan sendiri Ini ini- kalau ya gimana? kalau kita tutup aplikasinya masih tetap berjalan nggak Masih jalan penjadwalan Pak, tadi? masih jalan ya, masih jalan. Semua yang terkirim masih terkirim gitu. Jadi apa namanya? Jadi ini asal nggak di logout Pak. Ini kan di sini ada menunya nih. Asal nggak di logout itu dia ini kan ada logout ini. Asal nggak di logout dia jalan terus Pak. Komputernya mati pun jalan terus Berarti karena ini kerjanya di servernya kuat nih ya. ya betul. Jadi ini mati lampu pun tetap jalan gitu. Nanti sampai kita berhentikan, kita stop misalnya pengirimannya atau kita logout atau apa, nah itu berhenti gitu. Seperti itu, Pak. Berarti datanya masuk ke kuat semua ya. Ya secara apa namanya ini terenkripsi Pak. Jadi apa namanya setiap pengiriman-pengiriman kita ini terenkripsi, tapi memang ini kita kirim ke server kuat gitu. Jadi dari kuat baru dikirim ke semua ini gitu. Kalau di komputer kita kan harus settingnya rumit sekali Pak. Harus ada macam-macam nanti. Karena ini kan untuk fleksibilitas juga, jadi yang kita koneksikan ke sini hanya WhatsApp web kita, sudah selesai gitu. Kalau mungkin ada software-software lain itu harus install macam-macam, harus install SDK, harus install driver, install apa, bahkan handphone harus dicolokin, harus
connect USB kayak gitu. Kalau server lokal itu nanti rumit Pak. Karena saya pernah sebelumnya pakai software lain tidak tidak semua komputer jalan itu saya pasti komputer lain nggak bisa komputer lain nggak bisa hanya spek tertentu hanya browser tertentu hanya handphone tertentu nah gitu saya akhirnya malah nggak bisa pakai gitu nah ya, saya pakai Quartz ini ya alhamdulillah lancar karena hanya sekali scan itu sudah gitu dia dia online gitu sampai kita offline kan ya dia nanti offline gitu. Secara umum mempermudah itu. Sebatas mengirim ya, yang mengirim terjadwal gitu. Kalau email nanti juga berarti kan kalau email dia tetap masuknya ke email kita ya, bukan ke ini atau masuk ke servernya ini dulu, Ya server nanti quote-nya dulu. ya secara umum sama Pak ya email dengan WhatsApp itu. Nanti nanti apa namanya ini kan ya yang ngirim ya masuk Pak ya. Jadi kan ini kalau ada apa WA masuk juga ini oh kalau WA masuk ini masuknya ke handphone Pak. Kita bisa apa namanya lihat eh di sini kelihatan nggak ya kalau masuk ya terkirim terkirim ini saya memang banyak ngirim sih. Kalau kemarin terima ya kelihatannya saya lebih ngelihat ke ini ke inbox apa namanya WhatsApp gitu. Jadi nanti di ini kan juga masuk di WhatsApp WhatsApp kita Pak ya. Jadi WhatsApp kita ya ngirim 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 gitu di WhatsApp kita ya ada ini sama. Ini juga ada di WhatsApp kita gitu. Email juga sama ketika kita kirim-kirim ya kita tinggal login ke Gmailnya nanti di sana ada pengiriman ada orang balas ya juga masuk ke inboxnya sana gitu. Kalau handphonenya nggak nggak aktif, nggak masalah. Kalau nggak aktif sebenarnya sama dengan WhatsApp web Pak. WhatsApp web itu saya kalau Oh ya sekarang tetap aktif ya. sebaiknya aktif Pak karena itu apa namanya jadi ada ini ya gitu di WhatsAppnya itu dia nanti terkirim 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 gitu kalau ada masuk juga nanti kan ada notifikasi di handphonenya juga jadi sebaiknya ya handphonenya diaktifkan kalau yang di komputer ini websitenya ini tutup nggak apa tapi kalau handphonenya diaktifkan sebaiknya gitu. Kalau email tadi itu memang isi email tuh masuk ke servernya quote juga. Kalau email biasanya langsung ke itu Pak ya apa namanya apa Akun kan email kita masing-masing atau masuk juga di ya ke email masing-masing, Pak. Itu kan di sini sudah ada email servernya itu. Jadi servernya kan tidak di tempat kita gitu. Servernya kan kalau Google ya langsung di server Google gitu. Kita kan hanya memforward istilahnya, tapi memforward dengan custom dari kita kan gitu. Jadi ini kan apa sudah standar punyanya Gmail semuanya gitu. Jadi nanti ketika kita ngirim ya langsung pakai server Gmail langsung ke tujuan gitu. Orang balas ya langsung ke Gmail kita kan nggak masuk ke Quote dulu tapi langsung masuk ke Gmail kita seperti itu. Ini hanya bantu nggak mengirim saja. disimpan di servernya quote ya. Enggak kalau email enggak. Ini langsung apa namanya hanya memforward ke sana aja gitu. Kalau untuk internet marketing gitu, kalau WA kan dia pasangannya yang biasanya pakai email gitu. Oh iya, ya tergantung tergantung kebutuhan. Ya, yang Itu perlu bisa email bareng gitu nggak? bisa bisa Pak bisa. Jadi ya WhatsApp ya ini kan tadi kirim WhatsApp mau kirim email bisa. Dua-duanya kan ini bisa jalan bareng. Cuma di sini ada menu ada dua menu ini kan WhatsApp dan email ini. Emailnya kita jalankan, WhatsAppnya kita jalankan bisa. Kalau dimanfaatkan tutus ini bisa nggak ya? Ke misalnya kan kita mengiklan, kemudian dia mengklik WA kita, misalnya membalas atau mendaftar gitu, itu Hmm. otomatis email juga mengirimkan itu bisa nggak ya? Dia maksudnya orangnya ngeklik WhatsApp. Ya kan di WA itu ada link pendaftaran gitu. Hmm. Kalau Nanti berkas pendaftaran itu otomatis terkirim juga email ke dia, emailnya orang itu. itu lebih kepada ini Pak nanti landing page seperti ini Pak. Jadi pendaftarannya itu kan
apa namanya di sini ada kalau kita sertakan email, nah ini seperti ini bisa aja Pak. Jadi ini ada WhatsApp, ini ada email gitu. Kalau dua-duanya dia diisi, nanti kita set apa namanya Otomatis merespon gitu. bisa seperti itu. Jadi Jadi nggak kan perlu kita setting lagi untuk penjadwalan pengiriman, tapi bisa langsung merespon, bisa Pak, mengirimkan email. bisa. Jadi setelah ini daftar ini nanti kalau saya karena hanya settingnya hanya WhatsApp langsung dapat WhatsApp Pak ini setelah orang daftar itu selamat Anda telah terdaftar dan sebagainya gitu apa namanya kalau WhatsApp itu ada seperti itu. Nah ini kalau buat emailnya juga kita apa eh, setting ya mestinya emailnya juga nanti jalan juga gitu. Ini pernah kena banned nggak? Maksudnya mungkin nggak kena banned apanya? Nomor WA kita. WA itu ya bisa aja Pak kalau apa ngirimnya nggak pakai aturan ya bisa aja gitu. Jadi apa namanya sebenarnya Solusinya kalau udah ke banned gimana? Tinggal ganti nomor gitu. kalau udah ke Bennett itu kita bisa mengajukan komplain Pak. Mungkin kita bilang kesalahan apa dan sebagainya kan email nanti email ke WhatsApp maaf mohon maaf ada kesalahan apa dan sebagainya gitu kan sering Pak. Maksudnya sering itu kita tanpa software aja kadang ke Bennett gitu Pak. Bapak saya tuh karena nginstal GB WhatsApp itu Pak, WhatsApp yang modifikasi itu ke Bennett itu gitu. Jadi ya ya kita minta maaf aja gitu ada kesalahan apa misalnya kayak gitu kita kan apa nggak paham gitu hanya ngisal-ngisal aja misalnya kayak gitu mau dibukakan itu dibukakan lagi gitu tapi kalau kita sering-sering ya kadang nggak dibukakan lagi kadang gitu kalau keban berapa kali gitu kadang nggak dibuka lagi nggak bisa dibuka lagi gitu secara umum kalau hanya kebanet sekali dua kali tiga kali kayaknya masih bisa dibuka sama WhatsAppnya itu gitu. Tapi ya mestinya kita jangan sampai kebanet Pak ya jadi pada prinsipnya sebenarnya eh, salah satu dari indikator WhatsApp memban itu bahwa apa yang kita kirim keluar itu terlalu banyak tidak seimbang dengan WA yang masuk gitu Pak. Jadi misalnya WA yang keluar tuh sudah 10.000 apa kiriman gitu. Ternyata yang masuk cuma 100 biji ya, misalnya kayak gitu. Nah, itu akan terdeteksi bahwa oh ini pemain spam ini gitu, pengirim-pengirim aja misalnya kayak gitu. Tapi kalau kita itu normal, normal tuh ada assalamualaikum ya ada waalaikumsalam. Jadi keluarnya 5.000, keterima 5.000 atau 6.000 atau 7.000, nah itu masih ya normal gitu Pak, normal gitu. Jadi nggak apa namanya, oh ini habis jumlah, apa namanya gitu. Jadi secara umum kalau kita ngirim dengan terima itu hampir sama itu aman gitu. Termasuk kita kalau ngirimnya tuh jangan cepet-cepet gitu. Jadi kalau robot itu kan nah itu nanti langsung terdeteksi itu. Tapi kalau ngirimnya tuh kirim 5 detik lagi kirim kirim, ya itu aman gitu. Kalau saya sendiri belum pernah Kalau ke blokir belum kalau pernah. reseller itu dapat dua, maksudnya bisa dua nomor sekaligus gitu ya. Ya betul, dia bisa dua nomor sekaligus. Artinya kalau satu ke band kan bisa satunya menggantikan gitu ya. Oh ya maksudnya sebenarnya kalau satu ke band ya kita tinggal login pakai nomor lain lagi gitu. Kan itu tinggal loginnya kita Pak. Jadi kalau kita ke band ya di logout terus kita pakai nomor lain login lagi gitu. Nanti langsung ngirim lagi dengan nomor yang lain. Maksudnya dua itu rata-rata hanya untuk Ada mempercepat nggak Pak. peringatan atau pemberitahuan ada pemberitahuan gitu nggak Pemberitahuan apanya Pak? di aplikasi? Pemberitahuan tentang Sudah ke band gitu, nggak bisa ngirim lagi. oh ya nanti di situ tidak terkirim Pak posisinya. Kan ini kalau kita kirim pesan kan nanti di sini apa namanya terkirim 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 seperti ini. Nah, nanti kalau tidak terkirim, nah ini ada yang nggak benar ini kan gitu. Jadi kalau tidak kirim tapi yang lain terkirim ya masih aman gitu. Maksudnya bisa jadi yang kita kirim nomornya tidak aktif gitu. Tapi kalau semuanya tidak terkirim, tidak terkirim, terkirim, nah ini punya kita masalah gitu. Kalau nggak ada yang terkirim sama sekali kan berarti punya kita bermasalah gitu. Tapi kalau masih ada yang terkirim, terkirim, tidak terkirim, 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 tidak terkirim, nah itu berarti aman gitu. Cuma memang yang tidak terkirim itu biasanya nomornya lagi nggak aktif, nomornya sudah mati dan sebagainya gitu. Kalau yang produk Mekari itu mahal ya. Yang apa, Pak? Mekari kontak.
Tapi katanya resmi dari WhatsApp Oh, kerjasama. ya semuanya kerjasama. Maksudnya gini Pak, eh yang ada resmi itu bukannya aplikasi seperti ini ya Pak. Dia hanya nomornya itu loh Pak. Nomornya misalnya Telkomsel gitu loh Pak. Hmm. Nah, itu kan apa namanya, bukan software seperti ininya. Saya yakin software seperti ininya nggak terlalu nggak terlalu apa komplit ininya, hanya untuk mengirim saja. Tapi dia yang dijual itu ininya apa, WhatsApp Premium namanya Pak. Jadi kalau kita dapat apa pengirim dari IndiHome nah gitu. Nah itu kan WhatsApp Premium namanya. Itu kan akhirnya bayar per kirim itu nanti. Kan kalau ini kan WhatsApp biasa cuma kita pakai software gitu ininya. Jadi nggak ada biaya pengiriman kan, hanya data saja. Tapi kalau WhatsApp Premium itu kan misalnya pengirimnya namanya Jemput Jodoh, nah gitu kan jadinya harus daftar resmi itu. Kalau seperti itu harus daftar resmi. Ini WA-nya bebas antar WA jenis bisnis sama jenis biasa sama aja ya. Bebas, Bisa bebas semua ya, ya. bisa. Kalau yang reseller tadi berapa? 3.400.000 Pak. 34 ya. Ya, Udah masuk pajak tuh. sudah segitu aja. Ya, makasih informasinya. Boleh Pak. Ya, nanti. Nanti bisa dikirim rekamannya nggak? Oh ya boleh. Nanti saya kirim rekamannya. Oke, Biar terima bisa kasih. diskusi Nanti, sama kawan-kawan. ya nanti apa Ya, namanya dilanjut lewat saya WhatsApp lagi Pak ya. rencanakan Ya, gimana? untuk usaha diklat-diklat gitu. Diklat. Oh iya, ya memang pas Pak. Memang ini fungsinya biasanya buat seperti itu. Diklat, seminar. Tapi ya yang lain ya banyak yang pakai untuk usaha bengkel, usaha rumah sakit, untuk apa di sekolah gitu juga ada. Nah, kemarin yang baru beli ya ini ya, jemputdodoh.com ini juga beli ini. Jadi dia untuk bikin komunitas, Pak. Jadi komunitas orang-orang ini yang sedang siap nikah ini. Itu di ini apa namanya dirangkul gitu. Mereka dijodohkan gitu. Ya, insya Allah ya untuk keperluan-keperluan broadcast-broadcast. Kalau saya sendiri ini buat tiket. Jadi untuk karena apa namanya saya setiap ada apa tiket apa gitu saya infokan gitu jadinya. Ini kalau kerjanya di beberapa komputer bisa nggak ya diaksesnya? Oh, dibukanya Pindah-pindah. bisa Oh, bisa nggak masalah. misalnya di kantor buka, di rumah Hmm, buka, gitu. bisa Bersamaan bisa juga ya. bersamaan bisa karena servernya kan tetap satu di pusat tadi Pak, jadi ini hanya apa namanya tampilan muka gitu, tampilan di luar gitu, jadi kalau kita simpan. Kalau yang dua tadi, dua, dua nomor sekaligus, itu dua-duanya ngirim bisa. Iya bisa, Artinya lebih cepat gitu kan. ya seperti itu. Satu aja kan nanti per menitnya misalnya 12. Tapi kalau Mm-mm. pakai dua nomor, Hmm, 24 gitu per menit. ya Bisa gitu. bisa. Dan sebenarnya satu juga udah ini Pak. Saya juga nggak pernah pakai dua. Saya ngirim Kalau berapa? sehari, sehari bisa ngirim 1.000. Oh bisa Pak. Saya 4.000 tuh dari jam jam 10 malam selesai pagi jam tujuan itu. 4.000 itu. Kalau nggak Jam salah 10 segitu berarti kemarin. 9 jam ya. Ya saya tinggal tidur aja pagi selesai gitu. 9 jaman ya. Ya jadi apa namanya, kan jarang ya kita ngirim mau berapa banyak gitu. Berarti 500 per jam lah ya. 500 per jam. Mungkin ya saya pokoknya saya ingat saya mau tidur saya broadcast gitu. Karena saya punya data ya ini Pak ada berapa ribu kemarin itu. Ada sekitar 6.000 atau 5.000 gitu data agen saya itu. Ya saya broadcast gitu malam saya kirim, pagi saya bangun tuh belum selesai. Tapi pagi jam-jam 6 jam 7 itu selesai gitu. Oh ya, selesai lah ya. Cukup lah gitu. Bagusnya pakai nomor nomor bebas ya, jangan nomor kita ya. Nah, nanti kalau nomor bebas itu
harus dipakai dulu Pak. Jangan langsung baru langsung kita ngirim banyak gitu. Tadi saya sampaikan tadi, jadi dia kan harus imbang antara apa namanya keluar dan masuk itu WhatsApp itu. Jadi kalau kita sama sekali kalau apa masuknya nol kita langsung ngirim berat nah gitu ini bisa keblokir nanti. Jadi kalau mau pakai nomor baru tuh nanti ada di seminar itu atau di pelatihan itu ada triknya Pak. Kita pakai dulu gitu sebulan 2 bulan gitu dan sebaiknya kita pakai untuk aktif. Maksudnya misalnya kita buat ngiklan misalnya gitu. Ini kan contoh aja. Misalnya kita ngiklan eh, dijual handphone apa misalnya gitu atau jual apa memang jualan kita lah beneran juga boleh kalaupun apa intinya kita pakai iklan misalnya ini contoh. Ya, nanti orang kan banyak tanya tuh Pak, masih ada nggak? Masih ada nggak? Oh iya masih ada. Oh ya maaf sudah terjual, maaf sudah terjual kayak itu juga boleh. Tapi dengan interaksi seperti itu, nah sebulan 2 bulan, nah nanti baru bisa kita pakai gitu. Apa namanya dianggap itu sudah apa nomor itu sudah aktif itu sudah panas gitu. Tapi kalau baru kita buka segel masih nol kita pakai broadcast, nah nanti biasanya hitungan hari juga blokir itu. Keterdeteksi itu langsung kan, oh ini kok hanya ngirim-ngirim-ngirim aja nggak ada masuknya gitu. Jadi emang tadi apa namanya nomornya itu walaupun nomor baru tapi jangan langsung buka segel dipakai gitu. Kita pakai dulu ya minimal kita join-join grup dulu kayak misalnya kemudian kita buat ngiklan dulu, kita buat apa dulu sebulan 2 bulan atau berapa bulan gitu. Nah, baru kita pakai itu aman biasanya seperti itu. Ya pokoknya supaya Ya memang mungkin nanti rekamannya biar ya, rekaman ini nanti kita sampaikan ke kawan-kawan. aman ya, Kalau tertarik ya kita lanjut. ya, ya siap. Ya mungkin itu saja nih Pak. Makasih Nanti Mas ya informasinya. kita lanjutkan lewat WhatsApp boleh. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift.